Bab 2161 Kekuatan Surgawi yang tak tertandingi. 2161 Kekuatan Surgawi yang tak tertandingi. Terhadap serangan Master Lembah dari Lembah Kegelapan Scarlet, tatapan tubuh utama Martial Dao semakin intensif. Alih-alih mundur, dia maju dan kidarahnya melonjak, menyalurkan ke batasnya secara instan. Segera setelah itu, sosok tubuh utama Martial Dao menghilang. Master Lembah dari Lembah Kegelapan Scarlet tidak bisa tidak tertegun ketika serangannya sia-sia. Dia segera melepaskan kesadaran rohnya dan mengamati sekelilingnya dengan hati-hati. Metode macam apa itu? Tanda seru, teknik ilusi, gaib, teleportasi. Master Lembah dari Lembah Kegelapan Scarlet tidak bisa langsung membuat penilaian. Jika itu adalah teleportasi, tubuh utama Martial Dao seharusnya muncul kembali. Namun, dia tidak bisa melihat jejak tubuh utama Martial Dao sama sekali. Hal yang aneh adalah dia bisa merasakan bahwa tubuh utama Martial Dao masih ada di sini. Seolah-olah tubuh utama Martial Dao datang dari segala arah dan ada di mana-mana dan ada di mana-mana, dia tidak dapat mengidentifikasi lokasi persisnya yang terakhir. Keluarlah jika kamu punya nyali. Jangan bersembunyi. Master Lembah dari Lembah Kegelapan Scarlet berteriak dengan tatapan tajam. Dia mencengkeram pedang iblis yang dipadatkan dari True Essence dengan kedua tangan dan tidak berani santai. Karena kamu telah menebasku, uji juga fenomena garis darahku. Suara tubuh utama Martial Dao terdengar tidak menentu, seolah-olah itu datang dari setiap sudut dan berada di samping Master Lembah dari Lembah Gelap Scarlet. Dia bukan satu-satunya. Orang-orang yang tersisa di aula, termasuk Heaven Immortal Chili dan yang lainnya, juga bingung. Mereka melebarkan mata dan melihat sekeliling, ingin menemukan sumber suara itu. Panas sekali. Saat itu, seorang ahli surga abadi merasakan tubuhnya memanas dan suhu di sekitarnya sepertinya meningkat dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu sudah tak tertahankan baginya. Orang itu sudah bermandikan keringat. Para ahli surga abadi lainnya memerah dan berkeringat juga. Salah satu dari mereka tidak tahan dan melesat keluar. Namun, dia tidak berjalan jauh sebelum dia menabrak papan besi raksasa, keras dan panas dan jatuh dari udara. Ah! Orang itu mengeluarkan tangisan yang tragis. Tubuhnya terbakar menjadi bubur dan asap hijau mengepul. Tangisan tragis itu menarik perhatian semua orang. Saat berikutnya, ekspresi semua orang berubah. Di sekitar mereka, dinding besi melengkung merah yang menghubungkan langit dan bumi tampak samar. Itu seperti tungku raksasa yang menampung semua orang di Scarlet Dark Valley. Fenomena Bloodline dari tubuh utama Martial Dao, tungku langit dan bumi. Menumbuhkan Martial Dao terutama untuk mengolah tubuh dan garis keturunan seseorang. Seseorang harus terus memanfaatkan potensi mereka dan melepaskan kekuatan itu. Dengan kata lain, fenomena Bloodline ini adalah teknik terkuat dari tubuh utama Martial Dao dan kekuatannya mencapai puncaknya. Sebelum dia naik, tubuh utama Martial Dao secara bertahap menyempurnakan fenomena Bloodline ini. Menggunakan tubuhnya sebagai fondasi, dia memandang tubuhnya sebagai alam semesta dan menggantikan langit dan bumi dengan tungku tubuhnya. Penciptaan adalah prosesnya, Yin dan Yang adalah arangnya dan semua makhluk hidup adalah perunggu. Ditambah dengan Martial Spirit Fire, Tribulation Fire, Dragon Phoenix Flame dan Red Lotus Karmic Fire, Heaven and Earth Furnace diproduksi. Fenomena Bloodline ditambah dengan 4 api dan sangat kuat, ini hanya satu sisi saja. Dao Dharma yang terkandung di dalamnya misterius dan mendalam. Keberaniannya belum pernah terjadi sebelumnya. Terlepas dari Asura yang aman dan sehat di bawah perlindungan tubuh utama Martial Dao, para ahli surga abadi lainnya yang hadir tidak dapat bertahan melawannya. Api menyembur keluar dari tubuh mereka dan dalam beberapa tarikan napas, esens spirit dan tubuh mereka terbakar menjadi abu. Heaven Immortal Chili juga mati. Aku adalah Vien yang sempurna. Kamu pikir kamu bisa membunuhku hanya dengan fenomena Bloodline. Petik 2. Master Lembah dari Lembah Kegelapan Scarlet berteriak dengan ekspresi mengancam. Dia menyerap surga dan bumi esens Ki dengan liar dan mengubahnya menjadi True Essence hitam pekat yang mengelilingi tubuhnya seperti tinta, menghalangi api yang ada di mana-mana dan ada di mana-mana di tungku. Tapi segera, tatapannya berubah dan wajahnya menjadi pucat. Untuk kengerian Valley Master of Scarlet Dark Valley, esensi sejati yang beredar di tubuhnya sudah mulai menguap di bawah panasnya tungku langit dan bumi. Set, Master Lembah dari Lembah Gelap Scarlet terkejut.
Bahkan True Essence tidak bisa bertahan melawan kekuatan itu. Bagaimana itu mungkin? Kecuali kekuatan suci yang tak tertandingi. Ketakutan di mata penguasa lembah Scarlet Dark Valley berubah menjadi syok saat dia menjerit. Selain dia, suara serigala langit terdengar dari topeng perak pada waktu yang hampir bersamaan dan mengucapkan kata-kata yang sama. Kembali ke daratan Tianhuang, ketika tubuh utama marsial Dao menyerang daratan dewa, dia melepaskan tungku langit dan bumi sekali. Namun, karena mereka berada di dunia bawah pada saat itu, kekuatan penuhnya masih jauh dari dilepaskan. Fenomena Bloodline ini juga tidak disempurnakan. Tapi sekarang tubuh utama marsial Dao menyalurkannya dengan sekuat tenaga tanpa menahan diri. Kekuatan menakutkan yang dilepaskan mengejutkan serigala surgawi. Tungku langit dan bumi adalah fenomena garis darah. Namun, dalam penilaian Heavenly Wolf, fenomena Bloodline ini sudah sebanding dengan kekuatan suci yang tiada taranya. Meskipun Heavenly Wolf tunduk pada tubuh utama marsial Dao, di lubuk hatinya yang paling dalam, ia merasa jijik terhadap tuannya. Itu memiliki dua master dan secara alami akan membandingkan mereka. Meskipun tubuh utama marsial Dao kuat, dia masih terlalu rendah dibandingkan dengan tuan sebelumnya. Selain itu, tubuh utama marsial Dao mendirikan marsial Dao, hampir tidak mungkin baginya untuk membuka jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Tidak ada yang bisa memberinya bimbingan atau bantuan. Untuk pembudidaya hidup lainnya, jalan di depan sudah jelas. Adapun tubuh utama marsial Dao, masa depannya suram dan setiap langkah berbahaya. Langkah yang salah bisa menyebabkan kematian di jurang maut. Namun, Heavenly Wolf tidak menyangka bahwa fenomena Bloodline dari tubuh utama marsial Dao dapat melepaskan kekuatan yang sebanding dengan kekuatan surgawi yang tiada taranya. Lebih penting lagi, ini adalah fenomena Bloodline dari tubuh utama marsial Dao sendiri. Itu tidak diberikan oleh siapapun dan sepenuhnya berasal dari kultivasinya sendiri. Sepanjang sejarah, hanya ada sedikit lebih dari 10 kekuatan suci tak tertandingi yang tercatat dalam kata-kata dan itu sangat langka. Siapapun yang memahami salah satu dari mereka bisa menjadi tak terkalahkan di antara rekan-rekan mereka. Meskipun kekuatan surgawi tertinggi kuat, mereka tidak lagi menimbulkan banyak ancaman bagi dewa yang disempurnakan dan iblis yang disempurnakan. Namun, kekuatan dari kekuatan surgawi yang tak tertandingi sudah cukup untuk membunuh dewa sempurna dan iblis sempurna. Kekuatan-kekuatan surgawi tertinggi yang dilepaskan oleh surga abadi jelas bukan ancaman bagi master lembah dari lembah gelap Scarlet. Adapun tungku langit dan bumi, itu sudah melelehkan esensi sejatinya, hanya kekuatan dari kekuatan surgawi yang tak tertandingi yang bisa mencapai tingkat itu. Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Master lembah dari lembah kegelapan Scarlet melebarkan matanya dan berteriak ke segala arah, kamu hanya berada di alam surga abadi. Bagaimana Anda bisa memahami kekuatan surgawi yang tak tertandingi? Petik 2. Ini benar-benar di luar pemahamannya. Tidak banyak dewa yang disempurnakan dan iblis yang disempurnakan sepanjang sejarah yang dapat memahami kekuatan surgawi yang tak tertandingi, apalagi dewa surga. Kekuatan surgawi yang tiada taraf adalah alat pembunuh melawan alam yang sempurna. Ah, ah, ah. Master lembah dari lembah kegelapan Scarlet meraung histeris seolah-olah dia sudah gila, tetapi tidak ada jawaban. Hanya ada api mengamuk di sekelilingnya. Suhu tungku langit dan bumi masih naik. Esensi sejati yang gelap gulita di sekelilingnya menguap terus-menerus. Saat mengering, dagingnya juga tidak bisa bertahan melawan kekuatan tungku langit dan bumi. Master lembah dari lembah gelap Scarlet baru saja memasuki alam yang sempurna dan alam kultivasinya belum stabil sepenuhnya. Sebelumnya, buah Dao menunjukkan tanda-tanda runtuh setelah sekilas dari topeng hantu. Sekarang, di bawah penyempurnaan tungku surga dan bumi, buah daunnya akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan retakan muncul, ia berada di ambang kehancuran. Langit dan bumi akan menjadi tungku dan penciptaan akan menjadi prosesnya. Yin dan yang akan menjadi arang dan semua makhluk hidup akan menjadi perunggu. Suara tubuh utama marsial Dao terdengar perlahan dari tungku surga dan bumi. Melawan suara itu, Dao Heart milik Valley Master dari Scarlet Dark Valley runtuh dan dia tidak bisa lagi bertahan. Tubuhnya terbakar dengan amukan api dan dalam sekejap mata, itu berkobar. Tak lama kemudian, penguasa lembah dari lembah kegelapan Scarlet menjadi abu. Bab 2162 diagram hitam tidak lengkap. 2162 diagram hitam tidak lengkap.
Banyak pembudidaya berkumpul di luar Scarlet Dark Valley saat mereka melihat tungku raksasa di kejauhan dengan ekspresi terkejut. Dari kelihatannya, bahkan Master Lembah pun dikutuk. Pria berjubah ungu dari dunia bawah itu terlalu menakutkan. Meskipun Master Lembah telah menjadi Vien yang disempurnakan, dia masih dibunuh tanpa ampun. Saya rasa orang ini mungkin reinkarnasi dari Immortal yang sempurna atau Vien yang sempurna. Tanda seru tanda seru. Sebagian besar pembudidaya di lembah telah lama bubar dan orang-orang yang tersisa masih memiliki secercah harapan, menunggu hasil akhir. Jika Tuan Lembah mati, kemana kita bisa pergi mulai sekarang? Tuan Istana dari Istana Tanpa Tandingan, Tuan Paviliun dari Paviliun Pembantaian Abadi, Tuan Sekte dari Sekte Api Angin dan yang lainnya kemungkinan besar juga mati. Sekte dan faksi ini mungkin tidak dapat bertahan di masa depan. Aku ingin tahu apakah pria berjubah ungu itu akan membentuk faksi apapun. Jika dia melakukannya, tunduk padanya akan menjadi jalan keluar bagi kita. Di hati para pembudidaya itu, tidak ada kesetiaan atau rasa memiliki, mereka akan tunduk pada siapapun yang lebih kuat. Itu sama di mana-mana di Vien Domain. Berbeda dengan domain abadi 9 cakrawala di mana Kaisar Abadi memerintah tertinggi dan banyak Raja Abadi memerintah suatu wilayah dengan tertib. Di Vien Domain, sering terjadi perang dan segala macam pembunuhan dan pertempuran terjadi setiap saat. Tanpa perlindungan seorang ahli, seseorang mungkin terbunuh di saat berikutnya. Seiring waktu berlalu, tungku raksasa di dunia berangsur-angsur menghilang dan sosok tubuh utama Martial Dao muncul kembali, turun perlahan. Aula asli Scarlet Dark Valley di bawah kakinya telah berubah menjadi reruntuhan. Di tempat di mana Master Lembah dari Lembah Gelap Scarlet meninggal, sebuah bola hitam seukuran telur angsa melayang di udara dan dipenuhi dengan retakan. Retakan itu memancarkan cahaya redup dengan kabut hitam tipis yang mengelilinginya. Itu adalah buah dao dari Lembah Master dari Lembah Gelap Scarlet. Buah dao dipadatkan dari kombinasi esensi hitam, bumi, dan surga. Itu adalah kristalisasi Dharmic Dao seumur hidup dan sangat tangguh dan tidak bisa dihancurkan. Tentu saja, itu hanya perkataan Sekte Abadi dan Iblis. Di Tanah Suci Kebahagiaan, para pembudidaya Buddha menyebutnya sebagai relik. Di daratan Tianhuang, ada legenda bahwa setelah beberapa biksu ulung meninggal dan menjalani nirvana, mayat mereka akan membusuk dan daging mereka akan mengering. Namun, akan ada kristal seukuran telur angsa yang tertinggal. Sebenarnya, apa yang disebut pencapaian Dao mengacu pada memasuki alam yang sempurna dan menjadi arhat, itu adalah kesetaraan dari dewa sempurna dari Sekte Abadi dan iblis sempurna dari Sekte Iblis. Kristal keras yang tertinggal adalah buah Dao, juga dikenal sebagai peninggalan Sekte Buddha. Meskipun daging dan mayat Master Lembah dari Lembah Kegelapan Scarlet dimurnikan oleh tungku langit dan bumi, buah Dao dipertahankan. Tubuh utama Martial Dao memegang buah Dao di telapak tangannya dan merasakannya dengan hati-hati. Buah Dao itu tidak hanya mengandung esensi sejati yang kaya, tetapi juga memadatkan Dao Dharmic dari Master Lembah-Lembah Gelap Scarlet dan berguna baginya. Tentu saja, buah Dao ini jelas jauh lebih rendah daripada buah Dao dari tiruan Raja Yunyu. Sejak tubuh utama Martial Dao naik ke Vien Domain, dia telah mengalahkan banyak faksi dan merebut tambang roh esens mereka untuk disempurnakan. Dia juga telah mengumpulkan banyak teknik kultivasi dari dunia atas. Sebagian besar teknik kultivasi dan keterampilan rahasia itu biasa saja dan tidak layak untuk diperhatikan. Namun, dia tidak lagi asing dengan alam yang sempurna. Satu alam yang disempurnakan dibagi menjadi 4 tingkat konvergensi, makhluk surgawi, Hollow Nether dan Paradise Void. Konvergensi memiliki 2 arti. Yang pertama adalah konvergensi esensi hitam, bumi, dan surga menjadi esensi sejati. Kedua, itu merujuk pada seni Dao dan Dharmic masa lalu yang diringkas dan disintesis menjadi buah Dao terakhir. Master Lembah dari Lembah Kegelapan Scarlet baru saja memasuki alam yang disempurnakan dan dia hanya bisa dianggap sebagai iblis yang disempurnakan konvergensi. Adapun klon Raja Yunyu yang mati di tangan Dai Yue, dia setidaknya Hollow Nether dan bahkan mungkin menjadi immortal sempurna dari alam Paradise Void. Heavenly Wolf pernah memberitahu Martial Dao Prime Body bahwa jika dia ingin dilahirkan kembali di dunia atas, dia harus berkultivasi ke level 3 dari alam yang sempurna, alam Hollow Nether. Berongga Nether, berongga Nether. Tubuh utama Martial Dao bergumam pelan dan kesadaran melintas di benaknya. Nether pasti terkait dengan dunia bawah. Namun,
Apa arti dari hollow? Tiba-tiba, ekspresi tubuh utama Martial Dao berubah saat dia melihat tumpukan abu tidak jauh. Dia sedikit mengernyit dengan ekspresi aneh. Itu adalah mayat dan daging dari Valley Master of Scarlet Dark Valley setelah dia dibakar. Di bawah penyempurnaan tungku surga dan bumi, tas penyimpanannya telah berubah menjadi abu dan batu roh esensi di dalamnya dibakar dan disempurnakan. Namun, sepertinya ada kertas hitam di atas abu yang setipis sayap jangkrik tergeletak di sana dengan tenang. Tubuh utama Martial Dao berjalan ke depan dan mengambil kertas hitam untuk mempelajarinya. Kertas hitam itu sangat kuno dan tampaknya merupakan kulit binatang buas dari beberapa makhluk hidup. Itu tidak lengkap dan celah di tepinya tampaknya telah terkoyak paksa oleh kekuatan eksternal. Itu adalah diagram yang tidak lengkap. Bahkan senjata surgawi dan harta darmik di dalam tas penyimpanan Master Lembah dari Lembah Gelap Scarlet dimurnikan menjadi lava yang menghanguskan oleh tungku langit dan bumi. Namun, diagram yang tidak lengkap tetap utuh. Selain itu, orang yang dapat merobek diagram ini saat itu pasti jauh lebih kuat daripada tubuh utama Martial Dao. Sepertinya ada sosok yang digambar pada diagram yang tidak lengkap. Namun, diagramnya tidak lengkap dan hanya setengah dari tubuh sosok itu yang terlihat. Sosok itu sepertinya mengenakan baju besi hitam pekat dan senjata di tangannya tidak lengkap, tidak diketahui apakah itu batang besi atau tombak. Tubuh utama Martial Dao hanya melirik diagram yang tidak lengkap dan tiba-tiba merasakan pikiran dan tatapannya ditarik oleh kekuatan tak terlihat, tenggelam ke dalamnya. Semua pukulan pada diagram yang tidak lengkap tampaknya telah jatuh, membentuk rune misterius yang melonjak ke dalam pikiran tubuh utama Martial Dao. Saat berikutnya, emosi membunuh dan merusak melonjak di kedalaman hati tubuh utama Martial Dao. Dia berdiri di tempat tanpa bergerak saat surga dan bumi esens ki di sekitarnya melonjak ke arah tubuhnya terus-menerus. Bahkan tanpa mengaktifkan esens spiritnya, dia seperti pusaran raksasa, menyerap ki esens langit dan bumi dengan liar. Pola hitam aneh muncul di wajah dan kulit tubuh utama Martial Dao secara misterius. Ki iblis hitam mulai berputar di sekitar tubuhnya juga. Matanya hitam pekat dan dipenuhi dengan kilatan setan. Dia tampaknya telah jatuh ke dalam keadaan mengamuk dan tak terkendali dengan aura pembunuh. Tubuh utama Martial Dao mengenakan topeng perak dan punggungnya menghadap Asura, yang terakhir juga tidak bisa melihat kelainan di wajahnya. Namun, Asura masih bisa merasakan ada sesuatu yang salah dengan keadaan tubuh utama Martial Dao. Saat dia hendak berbicara, tubuh utama Martial Dao bergidik dan tiba-tiba menutup matanya. Ki iblis di sekitarnya berangsur-angsur menghilang. Kilatan hitam di matanya juga memudar. Namun, pola hitam misterius di tubuhnya tidak hilang. Mereka seperti jejak yang tergores di kulitnya dan menciptakan isapan yang kuat ke surga dan bumi esens ki di sekitarnya. Jantung Martial Dao Prime Body berdetak kencang dan ki darahnya melonjak. Api dari Martial Dao Furnace membakar dan membasuh pola hitam di tubuhnya tak lama kemudian. Menarik. Tubuh utama Martial Dao menyeringai dan bergumam. Mencengkeram telapak tangannya, dia menutup diagram yang tidak lengkap dan menyimpannya di tas penyimpanannya tanpa melihat lagi. Previous. Semua. Bab 2163 Ujung Jalan. 2163 Ujung Jalan. Sebelum tubuh utama Martial Dao datang ke Lembah Gelap Merah, dia telah mendengar bahwa Tuan Lembah dari Lembah Gelap Merah pernah memasuki reruntuhan kuno dan mendapatkan harta karun. Itulah alasan mengapa kultivasinya meningkat secara eksponensial dan dia berkembang pesat di wilayah ini. Jika dia tidak salah, yang disebut harta karun seharusnya adalah diagram hitam yang tidak lengkap ini. Jika seseorang menatap diagram yang tidak lengkap, akan sangat mudah bagi mereka untuk tenggelam di dalamnya dan dipengaruhi oleh emosi kekerasan, pembunuhan dan destruktif di dalamnya. Tubuh utama Martial Dao tertangkap basah dan hampir jatuh ke dalamnya. Tanda seru. Setelah pikiran seseorang terpengaruh, diagram yang tidak lengkap akan melepaskan kekuatan aneh yang akan menyebabkan pola iblis hitam pekat misterius muncul di tubuh pemirsa. Pola darmik hitam pekat memiliki kekuatan penyerapan yang sangat kuat dan mengamuk terhadap surga dan bumi esens ki. Dengan penambahan kekuatan itu, kecepatan kultivasinya pasti akan meningkat secara eksponensial. Itu juga alasan mengapa kultivasi Valley Master dari Scarlet Dark Valley bisa maju dalam waktu singkat. Nyatanya, dia akhirnya maju ke alam yang sempurna dan memadatkan buah dao menjadi iblis yang sempurna. Meskipun diagram hitam tidak lengkap menggambarkan sosok,
hampir pasti itu merekam teknik iblis tingkat atas. Teknik iblis itu bahkan bisa memengaruhi tubuh utama martial Dao. Merasakan sesuatu yang tidak biasa, tubuh utama martial Dao melepaskan diri tak lama kemudian. Bahkan pola dharma hitam pekat yang tersisa di tubuhnya tersapu oleh ki darahnya. Tubuh utama martial Dao menggunakan martial Dao Furnace untuk memelihara 100 sutra dan teknik kultivasi peleburan. Namun, dia tidak akan benar-benar dibatasi oleh sutra-sutra itu. Fondasinya adalah martial Dao. Tujuan peleburan teknik kultivasi adalah untuk mengintip rahasia langit dan bumi dari mereka dan menciptakan seni Dao dan dharmiknya sendiri. Tubuh utama martial Dao akan menelusuri banyak sutra, teknik kultivasi, dan bahkan berusaha mengolahnya. Namun, dia tidak akan jatuh ke dalamnya atau meninggalkan bekas apapun di tubuhnya. Jika dia ingin membuat formulasi dharmik yang berbeda dari Tao abadi, Buddha, dan setan, dia hanya bisa berhasil jika dia membebaskan diri dari pengaruh 3 Tao dharmik. Kekuatan tempur tubuh utama martial Dao saat ini jauh lebih kuat daripada tubuh sejati teratai hijau. Namun, wilayah kultivasinya telah mencapai kemacetan dan sulit baginya untuk menerobos. Jika dia ingin maju lebih jauh, dia harus menciptakan dharmik Dao berikutnya. Di depannya ada kegelapan, jurang maut. Dia harus membuat daunnya sebelum dia bisa terus maju. Namun, berbeda dengan Green Lotus True Body. Meskipun ranah kultivasi dari tubuh sejati teratai hijau tidak dapat dibandingkan dengan tubuh utama martial Dao, masa depannya jelas. Setelah alam surga abadi adalah alam yang sempurna. Setelah alam yang disempurnakan adalah alam gua surga. Setelah alam gua surga adalah alam kaisar. Jalur kultivasi itu seperti gunung yang menjulang tinggi. Sudah ada leluhur yang telah membuka tangga batu di depan tubuh sejati teratai hijau dengan darah dan mayat, yang harus dia lakukan hanyalah naik. Adapun tubuh utama martial Dao, dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengukir tangga batu di puncak gunung sebelum naik. Sebagai perbandingan, lebih mudah bagi Green Lotus True Body untuk mencapai puncaknya. Apakah Anda mengenali diagram yang tidak lengkap ini? Kesadaran roh dari tubuh utama martial Dao bergerak dan dia bertanya dengan transmisi suara. Heavenly Wolf datang dari dunia atas dan mengetahui Hell Suppression Tripod serta banyak rahasia kuno. Dia memiliki peluang tertinggi untuk mengetahui asal-usul diagram yang tidak lengkap. Tidak, Heavenly Wolf berkata, namun, diagram yang tidak lengkap ini sudah cukup tua dan bahkan mungkin mendahului saya. Seharusnya ada teknik iblis yang sangat kuat yang terekam di dalamnya. Ini sama dengan apa yang dinilai oleh tubuh utama martial Dao. Teknik iblis pada diagram hitam tidak lengkap dapat menyerap ki esensi langit dan bumi dengan liar dan sangat mendominasi. Namun, tidak peduli apa, itu tidak bisa dibandingkan dengan teror dari martial Dao Furnace. Martial Dao Furnace dapat menyempurnakan seluruh tambang roh esensi secara langsung. Tentu saja, diagram hitam tidak lengkap masih sangat membantunya. Jika tubuh utama ingin mengambil langkah maju dalam martial Dao, dia harus membaca sejumlah besar teknik dan sutra kultivasi. Semakin tinggi kualitas dan semakin kuat teknik kultivasi, semakin besar manfaat yang akan diberikannya setelah dilebur oleh martial Dao Furnace. Kembali ke tanah warisan Dao, Su Zimo memperoleh banyak warisan dan mengumpulkan banyak pengalaman. Setelah 5.000 tahun konsolidasi, dia akhirnya mendirikan Dao untuk semua makhluk hidup dan menyebarkan seni bela diri ke dunia. Uhuk-uhuk. Saat itu, batuk berat terdengar dari samping, mengganggu pikiran tubuh utama martial Dao. Meskipun Yan Beichen melepaskan diri, dia telah menderita terlalu banyak siksaan selama bertahun-tahun dan hanya bisa bertahan sampai sekarang karena kebencian di dalam hatinya. Sekarang setelah dia keluar dari bahaya, hatinya rileks dan kebenciannya sedikit memudar, luka di tubuhnya meledak sepenuhnya. Wajah Yan Beichen pucat saat dia mengeluarkan beberapa suap darah hitam. Kekuatan hidup di tubuhnya sangat lemah dan dia berada di ujung jalan. Dalam kesadaran Yan Beichen, roh esensinya dipenuhi dengan retakan dan redup. Jika ini terus berlanjut, Yan Beichen akan segera mati. Tubuh utama martial Dao memandang Yan Beichen dan mengerutkan kening. Meskipun dia kuat dalam pertempuran dan memiliki metode yang luar biasa, dia tidak berdaya menghadapi luka Yan Beichen. Tidak pernah ada obat mujarab di tas penyimpanannya karena dia tidak membutuhkannya. Selain itu, tidak ada ramuan yang bisa menyelamatkan Yan Beichen sekarang.
Bahkan Seven Glow Immortal Ginseng hanya bisa menyembuhkan tubuh Asura tetapi tidak bisa menyembuhkan esens spiritnya. Baik itu di dunia atas atau bawah, ramuan yang bisa menyembuhkan esens spirit terlalu langka. Namun, luka Yan Beichen terlalu serius. Kakak Yan. Tubuh utama marsial Dao memanggil dengan lembut dengan berat hati. Fu, seolah-olah dia sudah bisa memprediksi hasilnya, Yan Beichen memalsukan senyum santai. Zimo, kamu tidak perlu khawatir. Tidak apa-apa jika aku mati, aku bisa pergi ke dunia bawah dan mengunjungi Pianran. Tubuh utama marsial Dao menghela nafas secara internal. Kematian Qin Pianran merupakan pukulan besar bagi Yan Beichen. Bertahun-tahun ini, jika bukan karena fakta bahwa dia berpikir untuk mencari dunia bawah ilusi dan 6 jalan reinkarnasi yang misterius, dia tidak akan bisa naik dan akan lama bunuh diri di daratan Tianhuang. Namun, tubuh utama marsial Dao belajar dari Heavenly Wolf bahwa jika seseorang tidak berkultivasi ke alam Hollow Nether, bahkan jika mereka mati dan memasuki dunia bawah, Yan Beichen tidak akan dapat menemukan Qin Pianran. Jika alam kultivasi mereka tidak cukup tinggi dan mereka memasuki 6 jalan reinkarnasi, ingatan mereka tentang kehidupan sebelumnya pasti akan terhapus dan mereka akan terlahir kembali. Nasib di antara mereka berdua sudah diputuskan. Apakah Yan Beichen hidup atau mati, tidak ada yang bisa berubah. Oh, saat itu, teriakan binatang kecil bisa terdengar tidak jauh. Tepat di belakangnya, sosok putih melesat dengan kecepatan yang sangat cepat. Sesampainya di kaki Yan Beichen, ia berputar terus-menerus dan merintih. Itu adalah musang putih yang sepanjang lengan. Bulunya seputih salju tanpa kotoran. Mata hitam pekat musang putih itu bersinar dengan air mata kekhawatiran. Itu kamu. Yan Beichen memandang musang putih dan ingin membungkuk untuk membelai pipinya. Namun, lukanya semakin parah saat dia berlutut di tanah dan tidak bisa menahan tawa pahit. Saya menemukan sable putih ini setelah naik. Ini cukup hidup. Yan Beichen bergumam pelan, tidak kusangka kau tidak pergi setelah aku mendapat masalah. Setelah jeda singkat, Yan Beichen berkata, sayangnya, kali ini aku akan pergi lebih dulu. Oh, sable putih merengek pelan seolah menangis, menyebabkan hati seseorang sakit. Tuan, saya mungkin punya cara untuk menyelamatkannya. Saat itu, suara Heavenly Wolf terdengar dalam kesadaran tubuh utama marsial Dao dari topeng perak. Bab 2164 asal serigala langit. 2164 asal serigala langit. Berbicara, kata tubuh utama marsial Dao. Heavenly Wolf berkata, saya tahu teknik kultivasi yang sangat cocok untuk kultivasi orang ini. Oh, tanda seru. Tubuh utama marsial Dao menyipitkan matanya sedikit dan bertanya, cedera saudara Yan dapat pulih setelah mengembangkan teknik kultivasi ini. Bahkan luka esens spiritnya. Dia telah melebur teknik kultivasi dan kekuatan surgawi yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia belum pernah mendengar tentang teknik kultivasi mistis seperti itu. Meskipun diagram hitam tidak lengkap sebelumnya memiliki asal misterius dan teknik iblis di atasnya sangat kuat, itu tidak bisa menyelamatkan Yan Beichen. Heavenly Wolf berkata, jika dia mengolah teknik kultivasi ini, luka Asura pasti akan pulih. Namun, luka esens spirit miliknya tidak dapat disembuhkan. Teknik kultivasi ini hanya dapat menekan luka pada roh esensinya untuk sementara dan memastikan kelangsungan hidupnya. Maksudmu setelah mengembangkan teknik kultivasi ini, masih ada kemungkinan cedera esens spirit brother Yan memburuk. Tubuh utama marsial Dao bertanya dengan cemberut. Heavenly Wolf berkata, memang, penyakit tersembunyi dari esens spirit akan tetap ada. Namun, paling tidak, kita bisa mempertahankan nyawanya untuk saat ini dan membuat rencana di masa depan. Pada saat itu, Heavenly Wolf berhenti sebentar. Jantung marsial Dao Prime Body berdetak kencang. Merasakan ketidaknormalan itu, dia berkata dengan dingin, kamu belum selesai. Heavenly Wolf ragu-ragu sejenak dan tergagap, teknik kultivasi ini tidak lengkap. Aku hanya tahu setengahnya. Nada tubuh utama marsial Dao berubah dan matanya menunjukkan kilatan yang menyeramkan. Merasakan niat dari tubuh utama marsial Dao, jantung Heavenly Wolf berdetak kencang, takut yang terakhir akan memanggil 4 bola api lagi untuk menyiksanya. Heavenly Wolf menjelaskan dengan tergesa-gesa, saya benar-benar hanya tahu setengahnya. Saat itu, tuanku hanya memberikan setengahnya kepadaku. Tubuh utama marsial Dao tetap diam. Semakin diam dia,
Heavenly Wolf menjadi semakin bingung. Dia melanjutkan, ini adalah teknik iblis, Sutra Karma Buddha Obsesi Iblis, yang diciptakan oleh guruku saat itu. Ini dibagi menjadi dua bagian dan sebanding dengan tabu mistik klasik. Ini sangat kuat tetapi setengah yang saya tahu hanyalah bagian obsesi iblis. Hati Asura dipenuhi dengan kebencian yang sangat dalam dan kebencian adalah sejenis obsesi. Bahkan jika tubuhnya berada di ujung jalan, dia masih bisa mengembangkan bagian obsesi Vien. Semakin kuat obsesi dalam hati seseorang, semakin kuat kekuatan teknik iblis ini. Tubuh utama marsial Dao sedang berpikir keras. Kembali ke daratan Tianhuang, Demonetsky pernah memberitahunya bahwa obsesi membuat seseorang menjadi iblis. Dasar dari teknik iblis ini adalah obsesi. Sutra kebencian itu kuat dan dasarnya adalah kebencian. Kebencian hanyalah sebuah bentuk obsesi. Dari perspektif itu, Vien Obsession Section memang jauh lebih cemerlang daripada sutra kebencian. Seperti yang dikatakan Heavenly Wolf, Yan Beichen memiliki sutra kebencian sebagai dasarnya dan hatinya dipenuhi dengan kebencian. Bagian obsesi Vien adalah yang paling cocok dan termudah untuk dia kultivasi. Namun, bahkan setelah mengolah Vien Obsession Section, Essence Spirit Yan Beichen masih memiliki penyakit tersembunyi yang fatal yang dapat meledak di masa depan. Siapa tuanmu saat itu? Tiba-tiba, tubuh utama marsial Dao bertanya. Serigala surgawi hanya tunduk pada tubuh utama marsial Dao ketika yang terakhir akan naik. Oleh karena itu, meskipun tubuh utama marsial Dao memenjarakannya selama ribuan tahun, keduanya tidak banyak berinteraksi. Saat menyebut tuannya saat itu, Heavenly Wolf terdiam lama sebelum berkata perlahan, tuanku saat itu adalah kaisar terhebat di dunia surgawi dalam sejarah, Bosun. Dia memang seorang kaisar. Tubuh utama marsial Dao sebelumnya telah berspekulasi tentang itu. Bakat Kaisar Bosun sangat mengejutkan dan dia berpengalaman dalam formulasi dharmik dari Buddha dan Iblis Tao. Dia menciptakan Vien Obsession Buddha Karmic Sutra dan mengolah teknik 3 mayat, membentuk 3 klon. Tubuh Buddha, 7 tubuh emosi dan 6 tubuh keinginan. Semuanya berada di alam gua surga dan kekuatan tempur mereka menantang surga. Dia memurnikan salah satu klon yang mengendalikan 6 keinginan dan memalsukannya menjadi senjata kaisar, Jidu Saber. Itu berisi kekuatan dari 6 keinginan dan hanya karma negatif yang dapat membakar 6 keinginan dan menggunakan Jidu Saber. Dia menyempurnakan klon lain yang mengendalikan 7 emosi dan menciptakan senjata kaisar lainnya, Topeng Mara. Itu berisi kekuatan dari 7 emosi dan hanya obsesi yang dapat memutuskannya. Ketika dia mendengar itu, jantung marsial Dao Prime Body berdetak kencang, seolah-olah dia memikirkan sesuatu tetapi tidak mengatakan apa-apa. Mendengar nama Kaisar Bosun, nada serigala surgawi membawa kebanggaan yang dalam saat dia melanjutkan, Kaisar Bosun memutuskan 7 emosi dan 6 keinginannya dan menyempurnakannya menjadi 2 senjata kaisar. Kekuatan tempurnya meningkat secara eksponensial dan dia mendominasi Vien Domain tak tertandingi. Tak lama kemudian, dia menyatukan Vien Domain dan menjadi Vien Emperor nomor 1 dari Vien Domain. Setelah itu, tiruan ketiga Kaisar Bosun, tubuh Buddha, memasuki alam Kaisar. Tubuh utamanya menyatu dengan tubuh Buddha dan dia adalah perpaduan iblis dan Buddha yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak hanya dia Kaisar Iblis dari domain iblis, dia juga Kaisar Buddha dari tanah suci kebahagiaan. Dia hanya setengah langkah lagi untuk menjadi Kaisar Agung. Serigala surgawi tidak menyembunyikan suaranya. Di samping, Yan Beichen dan Musang Putih itu terkejut. Tubuh utama marsial Dao mengangguk juga. Dua Dharma Daos Buddha dan Iblis sama sekali berbeda. Fakta bahwa tubuh Iblis dan Buddhanya dapat maju ke alam Kaisar berada di luar imajinasinya dan cukup mengejutkan sejarah. Tubuh Iblis dan Buddha bahkan bisa menyatu menjadi satu. Bakat, kekayaan, keberanian, kesempatan, dan tekad semuanya dibutuhkan. Iblis adalah Buddha dan Buddha adalah Iblis. Setelah menyatukan Vien Domain, Kaisar Bosun menaklukkan Pure Land of Bliss dan ingin menyatukan Vien Domain dan Pure Land of Bliss. Pada akhirnya, dia bahkan menyatukan seluruh dunia surgawi dan menjadi penguasanya. Tiba-tiba, serigala surgawi berhenti. Setelah hening sejenak, dia berkata dengan sedih, sayangnya, dia masih gagal pada akhirnya dan dimakamkan di tanah suci kebahagiaan. Senjata kaisar yang disempurnakan oleh Kaisar Bosun, Topeng Mara, apakah topeng perak ini ada di wajahku, kan? Tiba-tiba,
Tubuh utama marsial Dao bertanya. Ya. Serigala surgawi tertawa getir. Aku hanyalah roh senjata lemah dalam topeng mara. Saya beruntung bisa selamat dan terluka parah, mendarat di dunia yang lebih rendah. Kamu bukan roh senjata belaka. Tubuh utama marsial Dao berkata dengan acuh tak acuh, kamu pernah menjadi klon 7 emosi Kaisar Bosun. Klon 7 emosi awalnya adalah Raja Gua Surga. Alasan mengapa Kaisar Bosun menyempurnakan klon 7 emosi dan menciptakan topeng mara untuk menjadi senjata Kaisar sebenarnya untuk membantu Anda maju ke alam Kaisar dalam bentuk lain. Heavenly Wolf diam dan tidak membantah. Dia menyembunyikan masalah ini dan tidak mengatakannya secara eksplisit. Untuk berpikir bahwa itu akan dilihat oleh tubuh utama marsial Dao. Dalam kehidupanku sebelumnya, aku memang adalah klon 7 emosi. Heavenly Wolf berkata terus terang, namun, Anda salah tentang hal lain. Saat itu, saya terluka parah dan mati dengan klon 6 keinginan karena pertempuran besar. Itulah alasan mengapa Kaisar Bosun memurnikan tubuhku menjadi topeng mara. Roh esens saya yang hancur disempurnakan menjadi roh senjata dari senjata Kaisar ini, memungkinkan saya untuk dilahirkan kembali. Meskipun klon 7 emosi dan Kaisar Bosun berasal dari asal yang sama, mereka sama sekali berbeda. Bosun memiliki sifat Buddhis dan jahat, memutuskan semua emosi dan keinginan. Baik itu klon 7 emosi atau 6 keinginan, pikiran mereka benar-benar berbeda dari pikiran Bosun. Misalnya, tubuh sejati terate hijau dan tubuh utama marsial Dao memiliki pemikiran yang sama. Kedua tubuh sejati itu adalah Suzimo dan Desolate marsial sebagai satu kesatuan. Kemudian, klon 7 emosi dimurnikan menjadi topeng mara dan roh esens yang mati terlahir kembali dalam bentuk roh senjata, serigala langit saat ini. Setelah kelahirannya kembali, Heavenly Wolf diberi kehidupan yang benar-benar baru dan tidak bisa lagi dianggap sebagai klon 7 emosi. Itulah alasan mengapa dia menyebut Kaisar Bosun sebagai tuannya. Bab 2165 Jalan Menuju Dunia Bawah. 2165 Jalan Menuju Akhirat. Tubuh utama marsial Dao berpengalaman dalam agama Buddha dan tidak asing dengan istilah Bosun. Nama itu telah disebutkan berkali-kali dalam buku-buku kuno biara Buddha. Iblis kuno Bosun adalah iblis tertua, terkuat, dan paling menakutkan di biara-biara Buddha. Dia ada di generasi yang sama dengan Buddha. Tanda seru tanda seru. Legenda mengatakan bahwa ketika Sang Buddha lahir, Bosun juga turun. Hidup bersama Buddha. Dikatakan bahwa saat Buddha memahami Dao di bawah pohon Bodhi, Bosun memimpin 8 miliar pembudidaya iblis untuk menghalangi kultivasi Buddha dan perang antara Buddha dan iblis pecah. Ini adalah perang yang sangat kuno yang terjadi pada era yang tak terhitung jumlahnya yang lalu bahkan di dunia atas. Mungkin saat itulah dunia atas pertama kali terbuka dan semua makhluk hidup berkembang biak dan hidup dengan kejam. Tidak ada yang tahu tentang situasi pertempuran ini. Namun, hasilnya adalah Buddha mencapai Dao dan Bosun mengalami kekalahan telak. Sebelumnya, dia masih bingung saat melihat rekaman itu di daratan Tianhuang. Sekarang dia memikirkannya, ada kemungkinan besar bahwa pertempuran Buddha dan iblis saat itu adalah pertarungan antara dua kaisar puncak. Akhirnya, Buddha menjadi kaisar agung dan Bosun dikalahkan. Jika Buddha adalah Buddha kuno tertinggi dari biara-biara Buddha, Bosun adalah yang paling jahat dari iblis tertua. Fakta bahwa Master Heavenly Wolf berani menyebut dirinya Bosun dan memiliki nama yang sama dengan Kaisar Vian tertua adalah bukti betapa ambisius dan beraninya dia. Sayangnya, Kaisar ini yang hanya setengah langkah lagi menjadi Kaisar Agung gagal dan meninggal di tanah suci kebahagiaan. Tubuh utama marsial Dao merenung dalam diam dan mengingat apa yang dikatakan Serigala Langit. Serigala Langit adalah roh senjata dari topeng mara. Adapun topeng mara, itu dibuat oleh klon 7 emosi. Hanya obsesi yang dapat memutuskan 7 emosi. Itulah alasan mengapa Heavenly Wolf memahami Vian Obsession Section yang dibuat oleh Kaisar Bosun, itu semua demi mengendalikan topeng mara. Semuanya masuk akal sekarang. Kembali ke daratan Tianhuang, tubuh utama marsial Dao telah merasakan bahwa Serigala Langit memiliki latar belakang yang kuat. Topeng perak adalah salah satu alasannya. Lebih penting lagi, Heavenly Wolf sangat keras kepala dan hanya tunduk setelah dibakar dan dipenjarakan oleh 4 apinya selama ribuan tahun. Sekarang dia memikirkannya, itu bisa dimengerti. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah klon 7 emosi dari Kaisar Bosun, seorang Raja Iblis.
Meskipun dia terlahir kembali sebagai roh senjata di kemudian hari, dia juga merupakan senjata kaisar. Wajar jika dia bangga dan tidak mau tunduk pada orang lain. Dibandingkan dengan master sebelumnya, tubuh utama Martial Dao memang terlalu berbeda. Kakak Yan, kamu juga mendengarnya. Karena hal-hal telah menjadi seperti ini, Anda hanya dapat bertahan setelah mengolah bagian obsesi Vien. Ketika tubuh utama Martial Dao mengetahui asal-usul bagian obsesi Vien, dia merasa lega dan membujuk Yan Beichen. Yan Beichen tetap diam. Aura kematian menyelimutinya dan dia putus asa. Jauh di lubuk hatinya, dia tidak lagi memiliki keinginan untuk bertahan hidup. Tubuh utama Martial Dao menghela nafas secara internal dan berkata dengan suara yang dalam, serigala surgawi memberitahuku bahwa memang ada dunia bawah di dunia atas. Kamu bukanlah satu-satunya. Saya ingin pergi ke dunia bawah untuk melihatnya juga dan menyelesaikan salah satu kekhawatiran saya. Dia masih memikirkan Ji Yaoxue. Nyata, mata Yan Beichen berbinar dan dia sepertinya mendapatkan kekuatan. Dia berjuang untuk berdiri dan bertanya, jika memang ada dunia bawah di dunia atas, di mana itu? Bagaimana saya bisa menuju ke sana? Fufu. Di topeng Mara, serigala surgawi tiba-tiba mengejek. Tubuh utama Martial Dao tahu bahwa pasti ada sesuatu yang terjadi dan buru-buru mengirim pesan dengan kesadaran rohnya untuk menutup Heavenly Wolf. Berhenti sejenak, dia mencoba menjelaskan, aku juga tidak tahu. Apapun yang terjadi, selama kita masih hidup, akan selalu ada kesempatan. Itu benar, benar. Yan Beichen mengangguk dengan kilatan di matanya saat dia berkata pada dirinya sendiri, tidak semua orang bisa memasuki tempat seperti dunia bawah. Pasti ada persyaratan untuk ranah kultivasi seseorang. Saya ingin berkultivasi. Jika Raja Iblis tidak mau memotongnya, aku akan berkultivasi untuk menjadi Kaisar Iblis. Jika Kaisar Vien tidak mau memotongnya, saya akan berkultivasi untuk menjadi Kaisar Agung. Suatu hari nanti, saya akan bisa memasuki dunia bawah dan mencari Pianran. Pada pemikiran itu, Yan Beichen melihat tubuh utama Martial Dao. Aku akan belajar. Baiklah. Kesadaran roh dari tubuh utama Martial Dao bergerak dan dia meminta Heavenly Wolf untuk memberikan bagian obsesi iblis kepada Yan Beichen. Yan Beichen memiliki sutra kebencian sebagai dasar dan kebenciannya kuat. Ketika dia mengolah bagian obsesi iblis, seolah-olah dia mendapat pertolongan surgawi dan dia memasuki keadaan pencerahan. Di reruntuhan, dia duduk di tanah. Kebencian dan obsesi di tubuhnya berubah menjadi gumpalan ki hitam yang melingkari tubuhnya. Luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Bahkan retakan pada roh esensinya diselimuti oleh ki hitam seperti rambut, seolah-olah sedang diperbaiki. Sable putih sepertinya menyadari bahwa Yan Beichen tidak akan mati. Pada saat kritis kultivasinya ini, menjadi sangat sunyi dan tergeletak di samping Yan Beichen dengan patuh. Tubuh utama Martial Dao mundur beberapa langkah dan mengirimkan transmisi suara dengan kesadaran rohnya, apa yang kamu tertawakan sebelumnya? Aku menertawakan ketidaktahuannya. Nada Heavenly Wolf mengejek. Sepanjang sejarah, aku tidak pernah mendengar ada orang yang bisa menemukan di mana dunia bawah berada atau memasukinya saat mereka masih hidup. Tubuh utama Martial Dao sedikit mengernyit. Hanya ada satu cara untuk memasuki dunia bawah. Heavenly Wolf berhenti sejenak dan terkekeh. Kematian. Jika dia mati, dia secara alami akan memasuki dunia bawah. Orang yang hidup bisa melupakan tentang memasuki dunia bawah. Itu tidak ada hubungannya dengan wilayah kultivasinya. Seberapa yakin Anda? Tanya tubuh utama Martial Dao. Heavenly Wolf berkata, bukankah Kaisar Agung dalam sejarah kuat? Bukankah mereka memiliki alam kultivasi yang tinggi? Saya sudah hidup begitu lama tetapi saya belum pernah mendengar tentang kaisar besar manapun yang memasuki dunia bawah ketika mereka masih hidup. Tubuh utama Martial Dao terdiam. Menurut Heavenly Wolf, bahkan jika dunia bawah ada, Yan Beichen dan Qin Pianran tidak akan bisa bersatu kembali. Qin Pianran telah lama bereinkarnasi dan keduanya dipisahkan oleh Yin dan Yang. Secara alami, dia tidak akan mengatakan kata-kata itu kepada Yan Beichen. Bagaimanapun, ini adalah harapan Yan Beichen untuk bertahan hidup. Tubuh utama Martial Dao tidak ingin sedikit harapan itu dihancurkan. Yan Beichen untuk sementara keluar dari bahaya. Tubuh utama Martial Dao mulai memikirkan masa depannya juga. Baginya, hal terpenting saat ini bukanlah terus menjarah sumber daya, tetapi untuk menciptakan formulasi Martial Dao Dharmic berikutnya.
Dia harus memasuki pengasingan untuk memahami Dao. Itu adalah proses yang sangat panjang. Bisa memakan waktu ribuan, ratusan ribu, beberapa ratus ribu tahun atau bahkan selamanya. Namun, bagaimanapun juga, tubuh utama marsial Dao hanya bisa berlanjut. Dari saat dia melangkah di jalan ini, sudah ditakdirkan bahwa dia tidak akan pernah bisa kembali, dia hanya bisa bergerak maju sendirian. Ketika dia melihat pertemuan Yan Beichen, kondisi mental tubuh utama marsial Dao mengalami banyak perubahan. Awalnya, dia tidak berniat mendirikan faksi apapun. Namun, pada saat itu, dia berpikir untuk mendirikan faksi di Vian Domain. Dengan begitu, dia akan memiliki kesempatan lebih besar untuk menemukan teman-teman lamanya dari daratan Tianhuang yang telah naik dan mendapatkan lebih banyak informasi tentang mereka. Selain itu, semakin kuat faksi dan semakin banyak tenaga yang mereka miliki, semakin banyak teknik kultivasi dan keterampilan rahasia yang dapat mereka kumpulkan. Ini sangat penting baginya untuk membuat formulasi marsial Dao Dharmic berikutnya. Tapi sekarang, dia harus memasuki pengasingan untuk memahami Dao dan tidak bisa melakukannya sendiri. Masalah mendirikan faksi dan memperluas wilayah seseorang harus diserahkan kepada seseorang yang dapat dipercaya dan berkuasa yang dapat melakukan apapun yang dia inginkan di Vian Domain. Secara alami, Yan Beichen adalah seseorang yang bisa dipercaya sepenuhnya. Setelah mengolah bagian obsesi Vian, ranah kultivasi dan kekuatan tempurnya akan meningkat dengan cepat juga. Dia benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi jenderal besar di medan perang dan menaklukkan semua pertempuran berdarah. Namun, tidak cocok baginya untuk memimpin sebuah faksi. Yan Beichen terjerat dengan kebencian dan obsesi dan hampir tidak bisa membuat penilaian yang rasional. Orang ini akan. Jantung marsial Dao Prime Body berdetak kencang dan dia membuat keputusan. Bab 2166 Kelahiran Kembali Serigala Langit. 2166 Kelahiran Kembali Serigala Langit. Serigala Surgawi, apakah kamu pernah berpikir tentang kelahiran kembali yang sebenarnya? Tiba-tiba, tubuh utama marsial Dao bertanya. Heavenly Wolf sedikit tercengang saat dia menyelidiki dengan hati-hati. Tuan, maksud Anda? Tubuh utama marsial Dao berkata, aku akan membiarkanmu terlahir kembali di generasi ini dan memiliki kehidupan dan tubuh yang mandiri. Tanda seru. Ini. Untuk sesaat, Heavenly Wolf tidak dapat mempercayainya. Meskipun dia dilahirkan kembali oleh Kaisar Bo Sun dengan cara lain, dia hanyalah roh senjata. Dia tidak memiliki tubuh sendiri. Nasibnya adalah untuk melindungi topeng Mara. Bahkan jika dia memiliki pemikiran seperti itu, Kaisar Bo Sun tidak akan mengizinkannya. Topeng Mara adalah senjata Kaisar. Jika dia menjadi makhluk hidup yang mandiri, itu akan setara dengan senjata Kaisar yang kehilangan roh senjatanya. Kekuatannya akan sangat berkurang. Heavenly Wolf tidak langsung setuju. Dia sedikit khawatir bahwa ini hanyalah ujian dari tubuh utama marsial Dao. Heavenly Wolf terdiam sesaat sebelum mengingatkan, tanpa roh senjata, topeng Mara mungkin tidak akan pernah bisa pulih ke level senjata Kaisar di masa depan. Saya tidak peduli. Tubuh utama marsial Dao berkata dengan acuh tak acuh, jika saya tidak bisa maju ke alam Kaisar, topeng Mara tidak berguna bagi saya. Jika saya maju ke alam Kaisar, itu hanya senjata Kaisar. Itu bisa dibuang. Dasar dari marsial Dao adalah tubuh. Jika tubuh utama dapat maju ke alam Kaisar, tubuhnya akan menjadi senjata Kaisar terkuat. Baginya, bantuan terbesar dari topeng Mara adalah untuk menyembunyikan identitasnya. Pada saat itu, hati Heavenly Wolf terbakar. Jika dia bisa melepaskan diri dari topeng Mara dan memiliki darah dan daging untuk hidup secara mandiri, itu akan menjadi mimpi yang dia kejar. Kembali ketika dia jatuh ke dunia yang lebih rendah, dia selalu berada di sisi Dao Lord Blood Fiend. Bukannya dia tidak ingin menempati tubuh Dao Lord Blood Fiend. Itu karena kekuatannya adalah sesuatu yang bahkan Dao Lord Blood Fiend tidak bisa tahan. Jika dia mengasimilasi Dao Lord Blood Fiend, tubuh yang terakhir akan runtuh dan bahkan memicu hukum dunia yang lebih rendah. Oleh karena itu, Heavenly Wolf ingin menunggu Dao Lord Blood Fiend naik sebelum mengasimilasinya atau mencari tubuh lain yang cocok. Namun, kemudian, Su Zimo muncul entah dari mana dan menyebarkan daunnya ke dunia, menyebarkan seni bela diri kepada semua makhluk hidup. Dia bahkan memadatkan varian seperti tubuh utama marsial Dao dan memenjarakannya sepenuhnya. Serigala surgawi marah dan menolak untuk tunduk.
Terlepas dari kebanggaan di lubuk hatinya, dia juga ingin melarikan diri suatu hari dan memiliki tubuh untuk dilahirkan kembali. Kemudian, tubuh utama marsial Dao menipu dunia dan kekuatan tempurnya terus meningkat di dunia yang lebih rendah. Potensinya lumayan dan ada kemungkinan dia bisa mencapai sesuatu di masa depan. Setelah dipikir-pikir bahwa mantan tuannya sudah mati, Heavenly Wolf akhirnya memilih untuk tunduk. Dan sekarang, kesempatan seperti itu ada tepat di depannya. Apakah kamu benar-benar rela membiarkanku dilahirkan kembali? Serigala surgawi bertanya lagi dengan tak percaya. Itu benar. Tubuh utama marsial Dao berkata, karena namamu adalah serigala surgawi, ada tubuh yang cocok untukmu di sini. Saat dia mengatakan itu, tubuh utama marsial Dao melambaikan jubahnya dan membuat lubang besar di reruntuhan tidak jauh dari sana. Setan serigala raksasa dengan bulu perak pendek diletakkan di dalamnya. Serigala surgawi pemakan bulan. Ini adalah binatang iblis yang dibawa oleh Pavilion Lord of Immortal Slaying Pavilion dan berada di alam immortal hitam kelas 9. Dalam pertempuran kacau sebelumnya, esens spiritnya dihancurkan oleh deru tubuh utama marsial Dao. Meskipun tubuh iblis serigala dipenuhi dengan bekas luka darah, setidaknya tubuhnya masih utuh. Ras serigala surgawi adalah raja dari ras serigala sejak awal. Silsilah Moon Devouring Heavenly Wolf adalah garis keturunan terkuat dari ras Heavenly Wolf. Serigala langit memang tergoda. Jika ini sebelum dia dipenjara dan ditekan oleh tubuh utama marsial Dao, dia secara alami tidak akan tertarik pada tubuh ini. Tapi sekarang, jika dia memasuki kesadaran Moon Devouring Heavenly Wolf, dia akan bisa bereinkarnasi dan mendapatkan kelahiran kembali yang sebenarnya. Mengingat metodenya, tidak sulit baginya untuk mengubah garis keturunan serigala langit pemakan bulan dan membuatnya lebih kuat. Heavenly Wolf tidak langsung setuju. Pada saat itu, dia sangat berhati-hati. Apa yang Anda minta dari saya, Tuan? Heavenly Wolf bertanya dengan rendah hati dan hati-hati. Dia tidak percaya bahwa tubuh utama marsial Dao akan begitu baik untuk membiarkannya dilahirkan kembali dengan cara seperti itu. Jika dia terlahir kembali dengan cara ini, itu akan sangat berisiko bagi tubuh utama marsial Dao. Itu karena dia bisa berkultivasi setelah menduduki tubuh serigala langit pemakan bulan. Selama kecepatan kultivasinya lebih cepat daripada tubuh utama marsial Dao dan dia melampaui yang terakhir dengan ranah kultivasi utama, dia dapat mencoba untuk menghapus batasan yang ditanamkan pada roh esensinya oleh yang terakhir. Dengan begitu, dia akan mendapatkan kembali kebebasan sejatinya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah klon 7 emosi dan pernah menjadi salah satu raja iblis terkuat dari domain iblis. Dalam kehidupan ini, dia adalah roh senjata dari senjata kaisar dan mengetahui banyak teknik kultivasi. Pengalaman kultivasinya jauh lebih kaya daripada tubuh utama marsial Dao. Tubuh utama marsial Dao bahkan belum menyimpulkan formulasi dharma berikutnya dari marsial Dao. Meskipun ranah kultivasinya akan relatif rendah setelah kelahirannya kembali, dia pasti memiliki kesempatan untuk melampaui tubuh utama marsial Dao di masa depan. Tentu saja, dia tidak bisa mengungkapkan pemikiran seperti itu. Aku ingin kamu melakukan beberapa hal. Tubuh utama marsial Dao langsung ke intinya. Pertama, setelah kelahiranmu kembali, tuliskan semua teknik kultivasi dan keterampilan rahasia yang kamu pelajari di kehidupan sebelumnya dan generasi ini. Termasuk bagian obsesi iblis dan teknik tiga mayat. Itu sudah pasti. Serigala langit setuju tanpa ragu. Tidak masalah bahkan jika dia menyerahkan semua teknik kultivasi dan keterampilan rahasia ke tubuh utama marsial Dao. Heavenly Wolf tahu bahwa tubuh utama marsial Dao tidak dapat mengolahnya secara langsung. Dia hanya ingin menggunakan teknik kultivasi dan keterampilan rahasia itu untuk menyimpulkan langkah selanjutnya dari marsial Dao. Namun, tidak mudah menyimpulkan marsial Dao. Serigala surgawi mencibir secara internal. Faktanya, dia curiga bahwa ada kemungkinan besar pencapaian tubuh utama marsial Dao akan berhenti di sini. Tubuh utama marsial Dao berkata, kedua, setelah Anda dilahirkan kembali, Anda harus berkultivasi sesegera mungkin dan meningkatkan kekuatan tempur Anda. Konsolidasi semua faksi kelas hitam di sekitarnya dan buat faksi baru. Pada tahap awal, saya akan membantu Anda menyelesaikan masalah ini. Nanti, faksi ini akan berada di bawah kendalimu. Mata Heavenly Wolf bersinar. Bahkan tanpa instruksi dari tubuh utama marsial Dao, dia akan berkultivasi dengan liar dan meningkatkan kultivasinya. Selama bertahun-tahun,
sekte dan faksi di sekitar wilayah ini telah mendengar nama tubuh utama Martial Dao. Dalam pertempuran ini, Scarlet Dark Valley dihancurkan. Jika tubuh utama Martial Dao muncul dan mengumpulkan semua faksi kelas hitam, itu pasti akan sangat mudah. Dia pernah menjadi Raja Iblis dan telah lama memahami bagaimana mengendalikan dan memimpin sebuah faksi. Yang lebih menggerakkan Heavenly Wolf adalah bahwa tubuh utama Martial Dao ingin membiarkan dia mengendalikan faksi ini. Begitu kekuatan tempurnya meningkat, dia bisa berkembang kemana-mana dan bangkit dengan cepat. Faktanya, dia bahkan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali kejayaannya sebagai Raja Iblis 7 emosi di kehidupan sebelumnya. Seolah-olah dia bisa membaca pikiran Heavenly Wolf, tubuh utama Martial Dao berkata, kamu bisa bertarung di mana saja dan memperluas wilayahmu. Anda akan mengontrol batas Anda sendiri. Jika kamu memprovokasi musuh yang kuat dan kamu mati, bahkan aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Selama periode waktu ini, Anda harus mengumpulkan sebanyak mungkin teknik kultivasi dan keterampilan rahasia. Anda dapat berkultivasi sesuka Anda, tetapi Anda harus memberi saya salinannya. Bab 2167 Sekte Tianhuang 2167 Sekte Tianhuang. Apa nama faksi ini nantinya? Tanya Serigala Langit. Sekte Tianhuang. Tubuh utama Martial Dao merenung sejenak dan mengatakan sebuah nama. Tanda seru. Tuan, serahkan Sekte Tianhuang kepadaku. Jangan khawatir, masuk saja ke pengasingan. Suatu hari, saya akan menjadikannya sekte yang paling menakutkan dan kuat di Vian Domain. Heavenly Wolf sangat percaya diri. Dia tidak menyemburkan omong kosong. Dia memiliki kualifikasi dan kepercayaan diri. Saat itu, dia adalah Raja Iblis 7 emosi yang memerintah suatu wilayah dan paling tahu bagaimana memperluas wilayahnya, mencaploknya, dan mendominasi bersama. Dia pernah berada di puncak. Saat ini, dia hanya akan melakukan perjalanan yang sama sekali lagi. Semakin besar wilayahnya, semakin banyak sumber daya kultivasi dan semakin besar peluang untuk memperoleh teknik kultivasi dan keterampilan rahasia. Tubuh utama Martial Dao bukan satu-satunya. Heavenly Wolf dan Yan Beichen juga membutuhkan esens Spirit Stone dalam jumlah besar untuk meningkatkan kultivasi mereka. Selain sumber daya kultivasi, tubuh utama Martial Dao memiliki motif lain untuk menyerahkan sebagian besar otoritas Sekte Tianhuang ke Heavenly Wolf untuk memperluas wilayahnya. Itu untuk teman-teman lamanya yang naik dari daratan Tianhuang. Selain Yan Beichen, tubuh utama Martial Dao tidak tahu siapa lagi di antara teman-teman lamanya di daratan Tianhuang yang telah naik ke dunia surgawi atau domain Vian. Namun, semakin besar wilayah yang dia kuasai, semakin besar pula kesempatan untuk bertemu kembali dengan teman-teman lamanya. Alasan mengapa faksi ini disebut Sekte Tianhuang adalah karena dia ingin menarik teman lama dari daratan Tianhuang. Jika ada teman lama di daratan Tianhuang mendengar nama sekte ini, mereka mungkin akan bergegas. Tentu saja, dunia atas terlalu besar. Selain Yan Beichen, ada juga kemungkinan tidak ada orang lain yang naik ke sini. Ada satu hal lagi. Tubuh utama Martial Dao melanjutkan, di Sekte Tianhuang, baik itu makhluk hidup dari dunia atas atau bawah, mereka harus diperlakukan sama. Ini, serigala surgawi ragu-ragu. Di matanya, bahkan makhluk hidup dari dunia atas adalah semut, apalagi makhluk hidup dari dunia bawah. Tubuh utama Martial Dao mengabaikan perlawanan Heavenly Wolf dan melanjutkan, menggali tambang roh esensi dan ladang roh pertanian akan diklasifikasikan sebagai misi sekte. Setelah penaik dari dunia bawah menyelesaikan misi, mereka harus mendapatkan hadiah yang cukup. Ketika Heavenly Wolf melihat sikap tegas dari tubuh utama Martial Dao, dia hanya bisa setuju. Meskipun itu sedikit merepotkan, bukan tidak mungkin untuk dieksekusi. Lanjutkan. Kesadaran roh dari tubuh utama Martial Dao bergerak dan bola cahaya terbang keluar dari topeng Mara. Bola cahaya merobek kekosongan dan memasuki glabella serigala surgawi pemakan bulan. Sesaat kemudian, mata serigala tiba-tiba terbuka, dipenuhi dengan kegembiraan, dan kegelisahan. Heavenly Wolf mengedarkan sutra iblis dan surga dan bumi esenski di sekitarnya melonjak ke arah tubuhnya dengan liar, menyembuhkan luka-lukanya. Tak lama kemudian, Heavenly Wolf bisa berdiri dan mengaum ke langit untuk melampiaskan emosinya. Yan Beichen dan Heavenly Wolf terus menyembuhkan dan berkultivasi. Jalinan Qi untuk pria dan serigala berada di titik menembus batas dan bisa maju kapan saja.
Tubuh utama marsial Dao berdiri di samping dalam diam. Sebenarnya, pikiran Heavenly Wolf tidak bisa disembunyikan darinya. Namun, untuk saat ini, Heavenly Wolf tidak dapat melepaskan diri dari pengekangannya. Dia juga bisa menggunakan Heavenly Wolf untuk memperluas fraksinya. Selanjutnya, selama alam kultivasinya lebih tinggi dari Heavenly Wolf, yang terakhir pasti tidak akan bisa lepas dari kendalinya. Setelah Yan Beichen dan Heavenly Wolf menerobos, mereka berdua bisa memerintah Sekte Tian Huang bersama. Heavenly Wolf akan menjadi Master Sekte dan Yan Beichen akan menjadi Wakil Master Sekte. Pada saat itu, dia bisa tertidur dan memahami Dao dengan damai. Untuk tubuh utama marsial Dao, hal yang paling penting adalah menyimpulkan formulasi Dharma berikutnya. Memang, fenomena garis darah tungku surga dan bumi yang dirilis oleh alam cincin takdir level 9 bisa mencium dan membunuh alam konvergensi yang disempurnakan Vien. Namun, ada 4 tingkat ke alam satu yang disempurnakan, konvergensi, makhluk surgawi, Hollow Nether, dan Paradise Void. Jika tubuh utama marsial Dao bertemu dengan Celestial Being atau Hollow Nether Perfected Vien, dia mungkin tidak akan bisa menang. Kekuatan tubuh dan garis keturunan seseorang hanya akan meningkat saat memasuki alam berikutnya. Kekuatan tungku langit dan bumi juga akan meningkat secara eksponensial dan mencapai kekuatan sejati dari kekuatan surgawi yang tak tertandingi atau bahkan melampauinya. Domain abadi cakrawala surgawi, Akademi Langit dan Bumi. Puncak Gunung Sekte Luar, halaman di samping danau di dasar air terjun. Sudah hampir 1000 tahun sejak Su Zimo memasuki pengasingan. Selama bertahun-tahun, Su Zimo tidak muncul atau berpartisipasi dalam kegiatan atau misi sekte manapun. Dia bahkan tidak mengikuti kompetisi sekte luar yang diadakan oleh Akademi setahun yang lalu. Dia memiliki batu roh esensi yang cukup di tas penyimpanannya dan itu cukup baginya untuk berkultivasi selama 3000 tahun. Selama periode waktu ini, Putri Scarlet Rainbow datang ke sini untuk mencari Su Zimo lebih dari 10 kali tetapi tidak dapat melihatnya. Kediaman itu tampaknya tidak banyak berubah dalam 1000 tahun terakhir. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, flora dan ramuan di sekitar halaman tumbuh dengan sangat baik. Bahkan banyak spirit beast yang dibesarkan di sekte luar akademi datang ke sini. Hari ini, ruang kultivasi di halaman terbuka perlahan dan sesosok tubuh keluar. Dia masih muda dan mengenakan jubah hijau. Dia memiliki fitur halus dan memancarkan aura ilmiah dengan ekspresi tenang. Su Zimo keluar dari pengasingan. Awalnya, dia berpikir bahwa itu sudah menjadi batasnya untuk menerobos dari Earth Immortal Grade 6 ke puncak Earth Immortal Grade 7 dalam hampir 1000 tahun. Namun, ketika dia mewarisi sutra sejati gayung besar roh mistik agung, Astral Essence Ki yang terkumpul di tubuhnya terlalu besar. Juga, lingkungan kultivasi Akademi Surga dan Bumi bahkan lebih baik dari yang dibayangkan Su Zimo. Dengan bantuan tabu mistik klasik, Green Lotus True Body dapat berkultivasi di sini dengan setengah usaha. Dalam 1000 tahun terakhir, kultivasi Su Zimo telah mencapai puncak Earth Immortal kelas 8. Dia hanya kehilangan kesempatan untuk menerobos menjadi Dewa Bumi kelas 9. Alasan mengapa Su Zimo keluar dari pengasingan kali ini adalah karena dia ingin mencari kesempatan itu. Kedua, pertemuan 10.000 tahun semakin dekat dan dia tidak ingin melewatkan pertempuran untuk peringkat bumi. Baginya, Earth Ranking mungkin merupakan peluang yang sempurna. Ketiga, tubuh utama marsial Dao telah naik ke Vien Domain. Saat Su Zimo keluar dari pengasingan, dia berkomunikasi dengan tubuh utama marsial Dao dan menjalin hubungan. Tubuh utama marsial Dao ingin menyimpulkan marsial Dao. Su Zimo memberikan semua teknik kultivasi dan keterampilan rahasia yang telah dikembangkan oleh tubuh sejati teratai hijau selama bertahun-tahun ke tubuh utama marsial Dao. Dia bahkan tidak menahan tabu mistik klasik, Prajna Nirvana Sutra, yang direkam di Hell Suppression Tripod. Semakin kuat dan semakin langka teknik kultivasi, semakin berharga ketidakjelasan di dalamnya dan semakin besar bantuan yang diberikannya kepada tubuh utama marsial Dao. Dalam pengasingan 1000 tahun terakhir, Su Zimo tidak hanya meningkatkan kultivasinya dengan cepat, dia juga memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang banyak keterampilan rahasia yang dia kuasai. Su Zimo memandangi tanaman yang tumbuh liar di sekitarnya dan sedikit mengernyit. Dengan satu pikiran, dia menyulap jari pedangnya dan menebas dengan santai. Vegetasi di sekitarnya dipotong di pinggang secara serempak.
Jika tanaman terlalu rimbun, itu akan menarik perhatian. Rekan Taoisu, kamu akhirnya keluar dari pengasingan. Cahaya merah melesat dan berhenti di udara. Itu menatap Suzimo yang tidak jauh dan berteriak dengan gembira. Putri Scarlet Rainbow telah tiba. Salam, Tuan Putri. Suzimo sedikit mengangguk dan tersenyum dengan kepalan tangan. Dalam 1000 tahun terakhir, kultivasi Princess Scarlet Rainbow tidak banyak berubah dan dia masih Earth Immortal kelas 9. Wow, kamu sudah berkultivasi untuk menjadi Dewa Bumi kelas 8. Merasakan ranah kultivasi Suzimo, Putri Scarlet Rainbow mau tidak mau berseru dengan mata melebar.